Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, seseorang tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak kenal diri Muhammad, diri Nur Muhammad. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak kenal Muhammad yang batin, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri Muhammadnya, diri Muhammad, dan tidak bisa mengenal diri kalau tidak mengenal asal kejadian diri. Nah, kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melalui Muhammad, maka tidak akan bisa. Siapa Muhammad ini sebenarnya? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah sifat Allah yang menjadikan nyawa ruhani pada kita. Maka di sini harus mengenal siapa Muhammad. Ada dua rupa harus mengenal. Ada makna yang maknawi, ada yang hissi. Ada yang beliau baginda Nabi Muhammad SAW dan ada yang Nur Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Ada juga yang Muhammad, Nur Muhammad yang tidak mempunyai bapa dan ibu. Sebenarnya pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu tiada lain juga daripada Nur Muhammad SAW. Justru dengan koneksinya beliaulah itulah yang paling terbesar daripada kita-kita semua. Itulah yang mula baginda Nabi SAW, pemimpin daripada Nur Muhammad SAW. Nah, batang tubuh ini rumah daripada yatim piatu, anak yatim piatu tadi. Barang siapa memelihara yatim piatu pada rumahnya, pasti dia mendapatkan kenikmatan. Kalau secara syariat anak yatim piatu itu yang tidak punya mama, tidak punya bapak. Tapi itu kan kalau walaupun mati tapi dia pernah punya bapak, punya ibu. Tapi kalau diri ruh Muhammad tu, Nur Muhammad itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itulah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang ahad, esa, tunggal. Tiada lain daripada sifatnya itu Allah, yaitu ruh Nur Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu panutan kita, itu junjungan kita. Beliau itu dibacakan salawat pun kepada beliau itu harus juga menembuskan kepada Nur Muhammad SAW, karena semua hakikatnya tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah sifat Allah tiada lain daripada zatnya Allah. Maka seperti dikatakan zat itu adalah diri, sifat itu adalah kelakuannya. Yang berkelakuan itu Muhammad, yang berbuat itu Muhammad, melalui daripada ruh itu sendiri. Maka itu tiada lain juga daripada Allah. Maka bernampaklah kepada alam semesta, yaitu batang tubuh. Alam itu ada dua. Ada alam sogir, ada alam kabir. Alam sogir di dalam diri, alam kabir di luar. Tapi kalau orang ma'rifat kebalikannya. Orang di luar ini alam kecil, yang di dalam diri alam kabir. Itu kalau orang ma'rifat besar. Justru malah inilah makrokosmosnya, ini mikrokosmos. Karena kalau tidak ada Nur Muhammad pada diri, tidak ada, maka tidak akan bisa menampung semua daripada kenyataan ini. Tidak bisa melihat daripada alam semesta ini. Karena Muhammad ini menjadi rahmat alam semesta. Mencari alam itu jangan jauh-jauh. Batang tubuh ini namanya alam semesta. Dengan adanya ruh, dengan adanya Nur Muhammad ini menjadi rahmat. Tangan bergerak, kaki bergerak, mata melihat, Nah, itulah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Secara syariat lahir di Mekah, secara hakikat lahir daripada diri. Itulah yang menjadi rahmat bagi seluruh batang tubuh kita. Nyata wujud daripada kenyataan Allah Ta'ala. Jadi kemana memuji Nur Muhammad, membaca salawat kemana? Tidak lagi kemana-mana. Karena sudah bertajalli diri masing-masing. Kemana? Kepada diri masing-masing. Diri itu bukan kita Muhammad, bukan.
Jadi barang siapa mengenal dirinya mati, buta, tuli, bisu, maka dia terkenal dengan sendirinya ya Allah. Kalau dia sudah tahu bahwa dirinya mati, bisu, tuli, buta dan sebagainya, dia tahu bahwa yang berkelakuan adalah Muhammad. Kemudian Muhammad ini tidak lain daripada Allah. Jadi hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengenal daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang ada pada hakikatnya. Maka inilah yang dikatakan qalbu mu'min baitullah. Qalbu daripada mukmin itu adalah baitullah, rumah Allah. Artinya bukan berarti rumah Allah terus Allah ada di dalam qalbu kita, tidak. Tidak. Itu hanya stasiun-stasiunnya, jalur-jalurnya. Nah, qalbu di sini bukan qalbu yang seperti jantung itu, tidak. Qalbu di sini dikatakan ruhani. Tembus ruhani itu di baliknya itu ada nurani. Di balik nurani ada robbani. Itu tadi. Kalau tidak kita memiliki ruh Muhammad, maka kita itu memang betul-betul tidak akan bisa apa-apa sampai kapanpun. Maka siapa juga hakikat Muhammad, siapa yang dikatakan hakikat Muhammad, maka hakikat Muhammad itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nur Muhammad yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum dan sebagainya, itu adalah Nur Muhammad. Itulah zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang wajib wujud. Nah, itulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah bertajalli kepada Nur Muhammad. Apa itu? Bertajalli kemana itu? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Maka inilah kalau orang-orang betul-betul mengetahui daripada Allah, mengenal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini secara syariat, hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengenal dirinya. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad awal itu zat mutlak, Muhammad akhir adalah nyawa, Muhammad zahir adalah batang tubuh, Muhammad batin adalah batin kita, yaitu qalbu, jiwa, qalbu. Maka hadirin semuliakan, dengan inilah barang siapa mengenal Tuhannya dengan sendirinya, pasti dan pasti hancur daripada dirinya, hancur jasadnya. Maksudnya bagaimana? Dia tidak lagi memandang kepada jasadnya, dia tidak memandang lagi kepada sesuatu itu, dia tidak memandang lagi kepada alam-alam semesta, dia tidak memandang kepada rupa, dia tidak memandang kepada bentuk segalanya, tapi dia betul-betul menembus daripada itu. Dia memandang Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak lain daripada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang memandang dirinya sendiri, memandang dirinya sendiri. Maka bukan kita yang memandang Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri yang memandang dirinya. Maka rukun Islam ini ada berapa? Rukun Islam ini ada 5. Sama dengan kita sholat, tertinggal ruku langsung sujud, berdiri langsung sujud, itu kan tidak sah secara syariat. Maka orang-orang yang tidak mengerti dengan syahadat tauhid, syahadat rasul yang sesungguhnya, maka inilah yang kita khawatirkan. Bagaimana kita mau menyembah sementara kita tidak tahu apa yang disaksikan itu? Karena di dalam sholat itu ada juga syahadat, di dalam sholat itu ada puasa, di dalam sholat ada puasa, ada zakat, di dalam sholat ada haji. Nah, di mana-mana. Maka disitulah satu komplotan, satu komponen. Makanya orang marifat itu kesempurnaannya ada pada as-sholatu mi'rajul mu'min. Karena Rasulullah SAW 13 tahun mengajarkan ilmu marifat. Ketika sudah sempurna baru ada perintah sholat. Ada sholat daim, ada ya sholat 5 waktu. Orang sholat daim 5 waktu tidak, ya terserah aja. Mau percaya mau tidak ya terserah.
Karena ada sholat daim, ya ada sholat secara 5 waktu. Karena itu semua tidak hanya disuruh untuk kewajiban saja, tidak ada semua artinya. Kita masih punya jasmani. Nah, maka penghulu jin dan manusia, pimpinan itu adalah Rasulullah SAW. Secara zohir ikut baginda Nabi SAW, secara batin ikut Nur Muhammad, ya tiada lain juga. Karena orang yang tidak menghargai Rasulullah, maka dia itu juga sama tidak menghargai daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang kita tidak menghargai daripada Nur Muhammad SAW, termasuk secara zohir Nabi Muhammad SAW, maka kita itu seolah-olah menghina daripada keislaman kita, yang mengaku Islam. Ini bagi kita-kita aja ya, yang mengaku Islam tapi menghina baginda Rasul. Banyak itu orang-orang yang ma'rifat menghina baginda Rasulullah SAW. Mentah-mentah ma'rifat, oh semua hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada apa-apanya itu begini. Subhanallah. Kalau memang orang ma'rifat secara keislaman, ma'rifatullah, dia pasti tidak bakalan menghina Nabi Muhammad SAW. Karena tahu siapa beliau. Kalau kita tarik semua, siapa beliau? Kan tiada lain juga. Semuanya tiada lain juga. Tapi kesempurnaan ada pada beliau. Beliaunya tuh Nabi Muhammad SAW itu telah mati sebelum mati, sudah makom bako. Artinya tidak ada lagi keakuan pada diri Rasulullah. Sehingga tajalli di situ yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, subhanallah. Secara hakikatnya justru Nabi Muhammad SAW inilah af'al sempurna penyaksian af'al Allah, sempurna penyaksian asma pada Allah, sempurna pada sifat Allah, sempurna pada penyaksian dan fana kepada zat Allah. Itu baginda Nabi. Maka orang-orang yang mengerjakan selain daripada pekerjaan Nur Muhammad, kita yang merasa berzikir, kita yang merasa sholat, kita yang merasa mengaji, kita yang merasa bersolawat, itu semua perbuatan yang sesat, perbuatan yang syirik, perbuatan yang bid'ah. Iya, karena kita tidak berbuat menurut Nur Muhammad begitu. Kalau kita yang merasa sholat, kita yang merasa berzikir, kita yang sholat, kita yang doa, kenapa dusta? Karena yang sholat itu aqimis sholata li zikri, diri yang sholat, diri Muhammad itu sifat Allah. Karena apa? La yazkuruna illallah, tidak ada yang berzikir kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi orang-orang itu ketika dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berzikir, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia merasa dirinya yang berzikir. Ini secara hakikat loh ya, secara syariat jangan juga berhenti karena dengar ini, oh saya itu tidak mau lagi mengaji, tidak mau lagi berzikir, tidak mau lagi ini karena katanya orang-orang ma'rifat, orang-orang tasawuf, tidak usah, percuma. Jangan, tetap juga latihan, tetap kerjakan sambil latihan. Tapi yang paling penting dahulu ini adalah ma'rifat. Yang paling penting juga ini adalah tauhid. Maka orang yang lain daripada perbuatan Rasulullah, perbuatan Nur Muhammad, maka itu adalah umat-umat yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Umat-umat, sementara Nabi Muhammad SAW itu bapak daripada ruh, ruh, yaitu Nur Muhammad. Kita juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Maksudnya kitanya ini, kitanya jasad, ruh, jasad dengan ruhani itu tiada lain daripada Nur Muhammad. Namun yang paling besar koneksinya, yang paling besar itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi haram yang merasa sholat, haram yang merasa dirinya sholat. Celaka orang-orang yang merasa dirinya sholat. Celaka, haram hukumnya orang yang merasa dirinya sholat. Celaka bagi dirinya orang-orang yang merasa berzikir.
harus bertobat mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya kita itu harus bertobat daripada merasa diri kita yang berkata la ilaha illallah. Jadi betul-betul bagaimana zikirnya itu harus pas dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita berzikir di dalam ilmu ma'rifat, semakin tidak di dalam kesadaran itu, maka makin bau, makin haram, makin najis. Itu secara ma'rifat. Tapi secara syariat semakin banyak semakin banyak akan tenang, atau semakin banyak dapat keuntungan. Itu di syariat. Tapi bagusnya itu adalah syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat. Tenggelam betul-betul perasaan diri kita yang ada hanya illallah. Jadi yang namanya ilmu itu bukan hebatnya, bukan banyaknya, bukan tingginya, tapi perbuatannya, amaliyahnya, prakteknya. Kalau tinggi ilmu, pintar cerita dan sebagainya percuma. Itu akan menjadi hujjah, akan menjadi tanggung jawab kalau kita mengakui keilmuan itu. Sama dengan pelajaran ini, belajar beberapa lembar kitab dan sebagainya tidak ada yang dipakai. Ada beli baju 100 lembar tapi tidak diapa-apai itu baju itu. Sama dengan ilmu banyak, yang penting dipakainya, kedudukannya itu noh. Kedudukannya di kerasulan, di Nur Muhammad. Itulah orang-orang yang ma'rifat sempurna. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu tasawuf itu harus betul-betul lahir dan batin. Lahir ya syariat, batin ya hakikat. Kita tidak mengajak-ngajak, oh harus masuk ini, harus masuk pendapat ini, harus ini dan itu tidak. Kita hanya mengemukakan saja. Jadi begini saudara-saudara, berbeda pendapat itu bukan berarti kita saling membenci. Sehebat-hebatnya antum semua, sejago-jagonya antum, tidak akan bisa menyatukan pendapat seluruh manusia di semua di dunia ini, tidak bisa. Ilmu Allah itu luas, pendapat-pendapat daripada orang-orang itu luas. Itu bukti daripada kemahakuasaan, kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mencari persamaan, bukan juga untuk memperdebatkan perbedaan, tidak. Tapi bagaimana dengan banyak-banyak perbedaan itu kita bisa satu. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang tidak sesuai dengan paham kita, jangan dihina-hina. Jangan dihina-hina. Maka itikat kita, bagaimana kesempurnaan ahli ma'rifat untuk kita ya, itikat kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Sementara semua orang mengaku semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, rukun agama ada 4. Iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan para al-ulama wa rasul anbiya. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika tetap seperti itu juga, kita ini tidak pernah untuk mencari, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu ada 2 jalur. Memang orang itu betul-betul menjadi orang yang gelisah di dunia maupun di akhirat, ataupun orang-orang itu nanti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tanpa dia belajar, ditarik dia untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan, kita tidak boleh menyalahkan ilmu-ilmu orang. Tidak boleh kita menyalahkan ilmu orang. Tapi boleh berbeda pendapat dong. Boleh sekali berbeda pendapat, boleh. Tapi jangan ada, ketika ada perbedaan pendapat itu jangan ada satu pun rasa kebencian di dalam hati masing-masing. Kalau orang betul-betul duduk, tidak ada lagi pandangannya terhadap makhluk-makhluk.
akan sesuatu-sesuatu itu tidak ada lagi. Dia memandang daripada hilang wujudnya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di antara kalian tuh ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian tuh Rasulullah. Di batin, bagi orang yang ma'rifat itu mengetahui, tapi kalau bagi orang yang terdinding maka dia tidak akan bisa mengetahuinya. Itu hidup selama-lamanya. Selama-lamanya hidup. Maka yang dipuji adalah ruh kita masing-masing. Ini secara syariat ruh kita ya, padahal bukan ruh kita. Karena ruh itu adalah sifat Allah. Tidak bisa mengenal Allah tanpa ruh. Karena ruh itu kan Nur Muhammad. Kita berjalan dari sini ke rumah, maka itu hanya yang mengantarkan kita dari sini kemudian ke rumah, atau dari sini pergi kemana-mana, itu yang mengantarkan adalah ruh. Apakah bisa orang berjalan tanpa ruh? Apakah bisa orang berjalan tanpa ruh? Apakah bisa orang makan tanpa ruh? Apakah bisa orang menyaksikan tanpa ruh? Kan tidak bisa. Jadi siapa yang tidak setuju ketika kita mengatakan tidak akan sampai orang kalau bukan Muhammad yang menyampaikan? Muhammad yang di mana ini maksud? Saya bilang yang ruh itulah Muhammad. Maka inilah banyak orang yang salah paham. Kira-kira siapa yang sampai kalau bukan ruh? Sementara jalan-jalan itu di mana? Kalau mau jalan, kalau mau apa, semuanya kan melalui Nur Muhammad, melalui ruh. Itu tadi. Bagaimana kita bisa mengangkat apa-apa dan sebagainya kalau tidak ada ruh? Kita berjalan saja keluar itu kemana-mana, naik motor dan sebagainya, itu pakai ruh. Tidak mungkin kalau tidak pakai ruh. Pasti memakai ruh. Itulah Nur Muhammad. Maka seseorang yang bertahan daripada di Nur Muhammad saja, maka itu juga belum lagi menyampaikan sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib untuk sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib melebur ke kosong. Karena kita ini mau dikembalikan keakuan diri kita ke kosong. Datang dari kosong kembali ke kosong. Datang dari tiada kembali kepada ketiadaan. Maka inilah tugas kita. Kemudian setelah ketiadaan itu, diam sediam-diamnya dalam penyaksian, maka penyaksian itu sang penyaksi yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Ruang menyaksikan diri tajallinya yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, naik ke Nur Muhammad, melewati Nur Muhammad, kemudian kepada Allah, kemudian di atasnya itu harus diam karena Rabbul Izzati, kemudian dari Rabbul Izzati itu menyaksikan, maksudnya Allah zat mutlak itu yang menyaksikan kepada dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyaksikan kelakuannya sendiri. Semisal kita ini diri ini, misal ya, ini semisal diri ini adalah Allah, kemudian kelakuan ini, tangan kaki ini adalah kelakuan Allah. Nah, kita lihat, saksikan. Kelihatannya kita kan, maksudnya Allah yang menyaksikan tubuhnya sendiri. Misal, ini contoh permisalan. Jadi maka puncak-puncaknya memang jadikanlah jasad ini jangan bertubuhkan jasad. Jasad kita atau batang tubuh kita jangan bertubuhkan ini, tapi bertubuhkan atau berdirikan zat mutlak. Kemudian zat mutlak itulah yang menyaksikan daripada nyawa daripada tubuh, yaitu Nur Muhammad. Nah, karena yang paling luar ini, barisan paling luar, atau bisa juga dikatakan paling luar dan bisa juga dikatakan paling dalam. Nah, itulah Maha Ruang atau zat mutlak. Zat mutlak ini adalah tubuh Tuhan. Itu kiasan, bukan Tuhan punya tubuh. Sama dengan Nur Muhammad itu wujud rupanya Allah. Bukan Allah berupa, tapi wujud rupa kenyataan. Bukan Allah berupa, tidak. Allah itu tidak berupa. Cuma zatnya wajib wujud. Wujudnya itu ada pada Nur Muhammad SAW dan seluruh semesta alam. Maka orang yang berpegang kepada dua kalimat syahadat itulah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang bertubuhkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya disebut, bukan hanya diketahui hakikatnya, tapi betul-betul duduk di situ.